Halo sahabat Ruang Tadarus, kita ketemu lagi di sesi kali ini, yang mana kita akan membahas suatu novel yang menarik ya, yang punya judul Siapa yang Datang ke Pemakamanku Saat Aku Mati Nanti, sebuah novel hasil refleksi dan cerita yang ditulis oleh Kim Sang Hyun. Ini novel Korea yang diterjemahkan oleh Kak Dewi Ayu Ambarani, yang diterbitkan oleh Penerbit Haru Indonesia pada tahun 2020. Novel ini sangat menarik karena sebelum kita bahas lebih lanjut, kita mencoba merefleksikan daripada isi setiap chapter yang di-highlight oleh penulis. Tapi sebelum itu muncul satu pertanyaan sederhana dalam novel ini yang Kim Sang Hyun ini highlight, yaitu di mana penulis berpikir banyak tentang hidup dan segala persoalannya. Jadi buku ini terasa seperti kumpulan catatan kecil yang sederhana namun jujur, di mana penulis sedang berusaha menjalani hidup sedikit lebih baik. Tidak muluk-muluk, hanya ingin menjadi sedikit lebih bahagia dan sedikit lebih utuh sebagai manusia. Dengan gaya bahasa yang tenang, apa adanya, di mana penulis pun tidak menggurui dalam catatannya dalam novel ini. Ia hanya seakan-akan bercerita seolah duduk di samping kita sambil kita bercakap dan berdiskusi, menyampaikan kehangatan yang pelan-pelan, ya pelan-pelan saya rasakan meresap. Di situ muncul suatu pemahaman terhadap diri tentang kehidupan, dan di sana juga tumbuh kekuatan kecil untuk tetap melangkah dalam menjalani kehidupan dengan segala masalahnya, untuk tetap mengejar mimpi, menerima kegagalan, dan berdamai dengan hal-hal yang tak berjalan sesuai harapan. Jadi, lewat cerita dalam novel ini, nanti kita akan diajak untuk merenungkan atau merefleksi sesuatu yang menurut pendapat saya ini sangat bermanfaat, yaitu kadang kita pun tabu untuk mengatakannya, di mana kita harus merenungkan sesuatu tentang kematian. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menyadarkan. Sebab justru ketika kita berani menatap akhir perjalanan, kita akan mulai memahami apa yang benar-benar penting, apa yang layak diperjuangkan, dan apa yang sebenarnya hanya kita genggam terlalu erat selama ini. Jadi novel ini tidak menggurui kita dan juga tidak memberi jawaban besar. Ia hanya menyalakan pertanyaan-pertanyaan kecil tentang hidup yang sedang kita jalani hari ini. Dan mungkin dari pertanyaan-pertanyaan dalam buku ini atau dalam novel ini yang akan kita bahas, kita akan perlahan belajar, sahabat Ruang Tadarus, bagaimana hidup dengan lebih penuh pemahaman dan lebih sadar dan lebih manusiawi. Buku ini atau cerpen ini memberikan 3 pesan, di antaranya agar kita bahagia, agar kita menjadi orang baik dan dikelilingi orang-orang baik, dan pada akhirnya semua hanyalah manusia biasa. Sahabat Ruang Tadarus, yang menarik, novel ini ditulis oleh Kim Sang Hyun, itu seorang penulis dan juga seorang pengusaha percetakan dan penerbit independen di Korea yang bernama Form. Dan juga yang menariknya bahwa uh, penulis ini mempunyai kedai kopi bernama Gongmyeon Cafe di Korea, di mana banyak orang berkumpul dan dia observe selama penulisan buku ini. Yuk kita bahas selanjutnya. Seringkali kita tidak benar-benar melihat apa yang kita miliki. Yang berharga terasa biasa, yang dekat terasa sepele. Kita terlalu sibuk mengejar hal-hal baru. Sesuatu yang belum tentu kita butuhkan, bahkan belum tentu bisa membuat kita merasa utuh. Hingga perlahan mengabaikan apa yang sudah ada. Ya, kita fokus pada kekurangan, bukan kehadiran. Dan seperti yang sering terjadi, kesadaran itu datang terlambat. Saat jarak sudah terbentuk,
saat hubungan mulai merenggang, saat perpisahan tak lagi bisa dicegah. Disitulah penyesalan mulai berbicara. Ironisnya, kita sebenarnya tahu arah itu salah. Tahu kita sedang mengulangi kesalahan yang sama, tetapi tetap melangkah. Bukan karena kita tidak mengerti, melainkan karena kita terlalu manusia yang mudah lupa untuk menghargai sebelum kehilangan itu datang. Sejak kecil, aku diajarkan untuk menjadi orang baik, tapi semakin dewasa aku mulai ragu. Apakah kebaikan membuat kita kuat atau justru terlihat lemah? Ada saatnya aku takut dianggap terlalu mudah, terlalu gampangan, hingga menjadi seseorang yang bukan diriku. Terlihat lebih kuat, lebih hebat, bahkan menyembunyikan kelemahan-kelemahanku dan sesekali berbohong demi menjaga citra. Namun semua itu tidak pernah memberi ketenangan pada diriku, justru menjauhkan aku dari diriku sendiri. Dari situlah aku mengerti bahwa terlihat kuat tidak selalu berarti benar-benar kuat, dan menjadi baik tidak berarti lemah. Perbedaannya sangat tipis, tapi nyata. Dan setiap kali aku memilih jujur, serta tetap baik tanpa berpura-pura, semuanya terasa lebih ringan. Aku tidak lagi perlu membuktikan apa-apa. Tidak lagi melihat orang lain sebagai ancaman. Mungkin pada akhirnya, aku tidak ingin menjadi siapa-siapa. Aku hanya ingin menjadi orang baik. Ya, aku hanya ingin menjadi orang baik dan cukup berani untuk tetap menjadi diriku apa adanya. Masalah apa lagi yang akan datang padaku? Pertanyaan itu sering muncul, pelan, tapi terus berulang. Seolah setiap hari membawa beban baru. Kecemasan yang tak sempat selesai. Pikiran yang semakin kacau, dan keluhan yang tanpa sadar terus keluar. Hari ini saja sudah melelahkan. Lalu muncul lagi satu tanya, apakah esok akan lebih berat? Aku mencoba menghentikan rasa itu, tapi kecemasan seperti punya jalannya sendiri. Sampai akhirnya, aku mulai mengerti. Mungkin kecemasan bukan sesuatu yang harus dilawan. Ia datang bukan untuk menghancurkan, melainkan sebagai tanda bahwa aku sedang bergerak, bahwa aku sedang mencoba, bahwa aku tidak diam. Kecemasan, kegelisahan, bahkan ketakutan, semua itu adalah bagian dari proses memulai. Bagian dari langkah yang belum pasti. Jadi mungkin aku tidak perlu mencemaskan kecemasan, tidak perlu gelisah atas kegelisahan, dan tidak perlu takut pada rasa takut itu sendiri. Aku hanya perlu tetap berjalan. Optimisme memang kadang meredup, tapi bukan berarti itu hilang. Ia hanya menunggu untuk dinyalakan kembali, pelan-pelan dari dalam diri. Hidup ini akan terus bergerak, waktu tidak pernah berhenti, dan pada akhirnya kita akan menjalani perjalanan ini dengan diri kita sendiri. Mana mungkin yang bisa kita lakukan hanyalah, sederhana, melakukan hal-hal yang membuat kita hidup, mengikuti apa yang terasa benar di dalam hati, dan membiarkan diri mengalir tanpa terus melawan. Karena bahkan di saat yang paling sulit, akan selalu ada celah kecil, tempat di mana harapan masuk dan kebahagiaan menunggu untuk ditemukan. Kalau cemas adalah harga yang harus dibayar, maka bayarlah sambil tetap bergerak. Karena hidup ini tidak menunggu keberanianmu. Ia terus berjalan dengan atau tanpa dirimu. Kita tidak pernah benar siap. Kita hanyalah dipaksa memilih, membeku dalam ketakutan, atau melangkah dalam kegelisahan. Lakukan apa yang ingin kamu lakukan, bahkan saat pikiranmu bising. Karena pada akhirnya yang menghancurkan bukanlah kegagalan, melainkan penyesalan karena tidak pernah mencoba.
Semua ini bukan tentang menjadi kuat. Ini tentang bertahan cukup lama sampai kamu menyadari bahwa kecemasan itu sendiri adalah bagian dari proses menjadi lebih baik. Aku tidak menyadari kapan hujan ini mulai turun. Tiba-tiba saja langit runtuh di atas kepalaku, tepat saat aku pulang kerja. Aku berlari secepat mungkin, seolah bisa menghindari basah yang sudah tak terelakkan. Namun ketika aku berhenti, seluruh tubuhku sudah kuyup. Ya, seluruh tubuhku sudah basah kuyup. Di saat itu aku sadar, berlari untuk apa? Berlari tidak banyak berarti. Aku sadar jika sejak awal aku tidak membawa payung. Ya, akhirnya aku berhenti melawan. Aku berjalan perlahan membiarkan hujan jatuh apa adanya. Pasrah. Tapi anehnya, justru disitulah sesuatu berubah. Aku mulai melihat sekeliling pepohonan yang diam seolah menyambut setiap tetes yang turun. Daun-daun yang basah justru tampak hidup. Ada ketenangan yang sebelumnya tak sempat kurasakan. Dan di dalam hati ada sesuatu yang ikut menjadi segar. Mungkin ya tidak semua hal harus dilawan. Mungkin ada saatnya kita berhenti sejenak, mengamati dari kejauhan, menenangkan diri sebelum memutuskan langkah berikutnya. Karena pada akhirnya segala sesuatu akan berlalu. Hujan akan berhenti, hari yang berat akan berganti. Dan semua yang pernah kita lalui perlahan akan menjadi kenangan. Jika kita bisa menerimanya, tanpa harus menolak atau menyalahkan, maka kenangan itu tidak lagi terasa pahit. Ia berubah menjadi sesuatu yang hangat, dan dari sanalah kebahagiaan kecil itu muncul diam-diam. Hidup ini pada akhirnya adalah tentang peran. Kita datang mengambil tempat kita masing-masing, lalu menjalani bagian kecil dari cerita yang lebih besar. Namun seringkali dalam menjalani peran itu, kita lupa dua hal yang paling sederhana. Kebersamaan dan kerendahan hati. Untuk tidak selalu merasa paling benar. Setiap orang punya batasnya. Ada hal yang bisa kita lakukan dan ada yang memang bukan bagian kita. Dari situlah kita belajar memberi ruang, mengakui keberadaan orang lain dan menghormati perbedaan. Karena hidup ini tidak pernah benar-benar tentang diri kita sendiri saja. Masalahnya, manusia tidak selalu melihat kebenaran apa adanya. Kita cenderung melihat apa yang ingin kita percayai. Di antara persepsi dan prasangka, nama baik bisa menjadi sesuatu yang rapuh. Mudah berubah hanya karena cerita yang bahkan belum tentu nyata. Di titik itu, kita dihadapkan pada pilihan, ikut larut dalam suara dunia, atau tetap diam dan berdiri pada diri sendiri. Karena pada akhirnya, diri kita bukanlah kumpulan dari penilaian orang lain. Kita dibentuk oleh hal-hal yang tidak terlihat, oleh perjuangan yang sunyi, rasa sakit yang kita simpan sendiri, dan keberanian untuk tetap bertahan saat semuanya terasa runtuh. Dunia mungkin akan terus berbicara, menilai tanpa benar-benar memahami. Tapi ada kekuatan dalam memilih untuk tidak tenggelam di dalamnya. Seperti seseorang yang tetap berdiri meski diterpa fitnah dan kesalahpahaman, ia tidak membalas dengan kebisingan, melainkan dengan keteguhan untuk tetap menjadi dirinya sendiri. Dan disitulah kita belajar menerima. Bukan ketika orang-orang mengerti kita. Akan tetapi ketika kita tidak lagi kehilangan diri hanya karena ingin dimengerti. Menjaga nilai sosial bukan sekedar hadir bersama orang lain. Lebih dari itu, ini tentang kesadaran sederhana bahwa setiap orang adalah dunia yang berbeda. Tidak harus sama, tidak harus sejalan, tetapi layak untuk dipahami. Mungkin pada akhirnya yang kita cari bukanlah kemenangan dalam peran, melainkan kehangatan dalam perjalanan. Perasaan tentang bahwa selama hidup kita sudah berusaha
untuk menghargai, memahami, dan tidak menyakiti, karena pertanyaan hidup akan selalu berubah hari ini tentang satu hal, besok tentang hal lain. Tapi ada satu yang tetap sama, keinginan untuk hidup dalam kehangatan, bersama orang-orang yang mengerti, yang menerima, yang berjalan dengan nilai yang sejalan. Dan ketika semua peran itu selesai, ketika tirai akhirnya tertutup, mungkin yang tersisa bukanlah seberapa besar kita pernah terlihat, melainkan seberapa dalam kita pernah terhubung. Hidup ini bukan tentang menjadi segalanya, melainkan tentang menjadi cukup bagi orang-orang yang pernah kita hangatkan. Maka jalani setiap peran dalam hati yang jernih dan biarkan kebahagiaan tumbuh bukan karena kita paling benar, tapi karena kita benar-benar hadir. Ada hari-hari ketika pikiranku tidak pernah benar-benar diam. Pertanyaan datang silih berganti tentang masa depan yang belum jelas, tentang pekerjaan yang terasa rapuh, tentang keuangan yang tak pernah benar-benar aman, dan tentang ekspektasi orang lain yang diam-diam menekan. Aku sering bertanya, apakah aku sudah berada di jalan yang benar? Apakah aku sudah cukup berhasil? Atau hanya terlihat seolah-olah berjalan padahal sebenarnya tertinggal jauh di belakang? Di antara semua itu, ada kelelahan yang sulit dijelaskan. Bukan lelah fisik, tapi lelah karena harus terus menjadi memakai topeng dan menyesuaikan diri, terus tersenyum di saat tidak ingin tersenyum. Berkata, aku baik-baik saja, tapi sebenarnya enggak. Lucunya, semakin banyak orang di sekeliling, semakin terasa sunyi di dalam. Aku mulai sadar, mungkin ini bukan sekedar fase-fase yang aku jalani. Mungkin ini bagian dari diriku yang tidak selalu nyaman berada di tengah keramaian, yang butuh ruang untuk sendiri, yang lelah berpura-pura menjadi versi yang bisa diterima orang lain, dan di saat yang sama ada perasaan tertinggal. Seolah semua orang bergerak maju, menemukan jalannya, sementara aku masih berdiri di tempat yang sama berusaha memahami arah. Namun di balik semua kekacauan ini, ada satu hal yang masih tersisa. Keinginan yang sederhana, tapi keras kepala. Aku ingin bahagia, aku ingin bahagia. Bukan bahagia yang sempurna, bukan hidup tanpa masalah, tetapi cukup untuk bisa bernapas lebih lega, untuk tidak terus-menerus melawan diri sendiri, untuk menerima bahwa hidup boleh berantakan, dan tetap layak dijalani. Mungkin aku tidak harus selalu tahu jawabannya. Mungkin aku tidak harus selalu terlihat kuat. Mungkin untuk sekarang, cukup dengan tetap bertahan dan perlahan belajar hidup di tengah gelap yang belum sepenuhnya pergi. Ya, aku pernah berpikir bahwa hidup yang baik adalah hidup tanpa rasa cemas, tanpa kebingungan, tanpa takut. Tapi semakin aku berjalan, aku justru mengerti hidup tidak pernah benar-benar bebas dari semua itu. Kecemasan, kebingungan, dan ketakutan bukanlah sesuatu yang harus dihindari, melainkan sesuatu yang ikut membentuk langkah kita. Mereka mungkin terasa berat, tapi justru dari sanalah arah hidup perlahan terlihat. Di tengah perjalanan itu, aku belajar tentang hal yang sederhana, tentang orang, tentang cinta. Bahwa hidup itu tidak bisa dijalani sendirian. Bahwa hati manusia hanya benar-benar terbuka ketika ia belajar mencintai. Dan cinta ternyata tidak hanya tentang seseorang. Ia hadir dalam keluarga, dalam teman, dalam pekerjaan. Bahkan dalam cara kita menerima diri sendiri hari ini. Ya, mungkin benar. Sebagian besar hal yang kita lakukan dalam hidup ini sebenarnya digerakkan oleh cinta. Meski sering kali kita tidak menyadarinya. Aku ingin menjalani hidup seperti itu. Melakukan banyak hal tentang hati yang penuh.
Melihat kebahagiaan sebagai sesuatu yang layak diperjuangkan, bukan sesuatu yang harus ditunggu. Aku tidak ingin menyerah dalam mimpiku. Karena selama aku masih hidup, aku ingin mencoba melakukan apa yang ingin kulakukan sampai napas terakhirku. Dan perlahan, aku juga belajar bahwa pada akhirnya, satu-satunya yang benar aku tetap berpihak padaku adalah diriku sendiri. Bukan dunia, bukan penilaian orang lain. Karena hidup ini tidak selalu memberi jawaban. Bahkan mungkin memang tidak ada jawaban pasti. Maka aku memilih untuk percaya bahwa pilihan yang kuambil itu jawabannya. Bahwa cara aku menjalani hidup itulah maknanya. Pada akhirnya, tujuan hidup ini mungkin sederhana saja untuk menjadi bahagia. Dan bagiku, bahagia adalah ketika aku bisa mencintai apapun yang hadir dalam hidupku. Mungkin saat sesuatu dan semuanya berakhir nanti, yang paling ingin aku katakan bukanlah tentang seberapa banyak yang telah kucapai, melainkan bahwa aku pernah hidup dengan penuh cinta. Dan aku bahagia sebelum semuanya selesai. Ada masanya dalam hidup ketika semuanya terlihat baik-baik saja, setidaknya dari luar. Kita masih berjalan, masih bekerja, masih tersenyum seperti biasa. Tapi di dalam ada ruang yang terasa kosong. Seolah ada bagian dari diri yang tertinggal di tempat yang bahkan kita sendiri tidak tahu di mana. Aku pernah berada di sana. Melakukan yang terbaik dalam setiap hal, berusaha tetap kuat di antara orang-orang yang datang dan pergi, karena pada akhirnya tidak semua orang memang ditakdirkan untuk tinggal. Dan anehnya, justru dari situ aku menemukan sedikit ketenangan. Saat aku mulai menerima bahwa hidup bukan tentang mempertahankan semua orang, tapi tentang menghargai mereka yang memilih tetap ada. Namun, semakin lama aku menyadari sesuatu yang lebih dalam, bahwa hidup bukan hanya tentang hubungan dengan orang lain. Ada hubungan lain yang sering kita abaikan. Hubungan dengan diri sendiri. Tentang hati yang diam-diam lelah. Yang terus memberi tanpa sempat pulih. Yang perlahan kosong tanpa kita sadari. Di sepanjang perjalanan itu, aku melihat banyak hal datang dan pergi. Ada yang hadir membawa cerita, ada yang pergi tanpa pamit. Ada kegagalan, ada kehilangan. Dan di tengah itu, seringkali kita menyalahkan diri sendiri. Merasa bodoh karena pernah percaya. Merasa gagal karena sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Padahal kenyataannya tidak semua hal bisa kita kendalikan. Ada hal-hal yang datang tanpa izin, mengubah arah, meruntuhkan rencana, dan memaksa kita menerima kenyataan yang tidak pernah kita pilih. Dan mungkin itu bukan kegagalan. Mungkin itu hanya bagian dari proses yang belum kita pahami. Aku pernah mendengar seseorang berkata begini, bahwa kehilangan terasa lebih menyakitkan daripada kegagalan, karena kegagalan masih bisa dijelaskan. Sementara kehilangan sering datang tanpa alasan. Dan aku mengerti itu. Karena yang paling menyakitkan bukan saat semuanya berakhir, melainkan saat kita tidak sadar kapan semuanya mulai menjauh. Seiring waktu, aku belajar satu hal sederhana. Tidak semua hal harus dijelaskan kepada dunia. Tidak semua luka harus diceritakan. Tidak semua kehilangan harus dimengerti oleh orang lain. Kadang, cukup kita aja yang tahu. Cukup kita yang mengerti. Yang perlu dijaga, itu bukan hanya apa yang kita miliki di luar, tapi apa yang masih tersisa di dalam. Hati yang masih ingin percaya, hati yang masih ingin mencintai, dan hati yang pernah hilang lalu perlahan kita temukan kembali. Ada juga masa ketika hal paling sederhana terasa begitu berat. Bahkan sekedar makan pun terasa seperti beban. Di saat aku bersendiri, dan aku sempat bertanya, apakah aku masih berhak merasa baik-baik saja? Lalu datang sebuah pesan sederhana, pendek saja, biasa saja pesan itu.
tapi cukup untuk membuatku menjadi sesuatu yang runtuh dalam diriku perlahan. Terima kasih, kamu sudah bertahan. Kamu tidak perlu meragukan dirimu. Musim akan berganti, dan waktu akan terus berputar. Makanlah dengan teratur. Jagalah kesehatanmu. Aneh ya? Kadang bukan jawaban besar yang kita butuhkan, melainkan pengingat kecil bahwa kita masih layak dijaga, bahkan oleh diri sendiri. Hari itu akhirnya aku paham, aku mengerti, dan aku makan. Aku makan semangkuk sup hangat ditemani hujan yang turun perlahan. Dan untuk pertama kalinya, setelah sekian lama aku melihat diriku sendiri dari kejauhan, seseorang yang lelah tapi masih mencoba bertahan. Di situ aku mengerti bahwa tidak peduli seberapa berat hari yang kita jalani, hidup tetap berjalan dan kita tetap harus menjalaninya. Dulu aku percaya bahwa setiap cobaan datang sesuai kemampuan kita, tapi kenyataannya kadang semuanya datang bersamaan, kehilangan, kegagalan, kekecewaan tanpa jeda. Dan di titik itu kita hanya punya dua pilihan, tenggelam atau tetap berdiri meskipun goyah. Ya jelas aku memilih bertahan, bukan karena aku kuat, tapi karena tidak ada pilihan lain. Dan perlahan aku sadar semua itu bukan akhir dari cerita. Mereka hanyalah satu halaman saja dari catatan hidup yang masih terus akan tertulis. Dan aku tidak pernah malu. Aku tidak pernah merasa kalah, karena bahkan rasa lelah pun punya waktu sendiri untuk berlalu. Dan ketika aku menoleh ke belakang, aku menyadari sesuatu yang dulu sering kuabaikan, bahwa aku tidak pernah benar-benar sendirian. Ada orang-orang yang tetap ada, yang diam-diam menguatkan saat aku jatuh dan ikut tersenyum saat aku bangkit. Mereka mungkin tidak banyak bicara, tapi kehadiran mereka cukup. Di situ aku belajar bahwa hidup bukan hanya tentang aku, tapi juga tentang kita. Dan mungkin pada akhirnya, hidup bukan tentang seberapa kuat kita menanggung semuanya sendirian, melainkan tentang seberapa tulus kita menghargai mereka yang tetap tinggal dan diri kita yang tidak menyerah. Dulu aku juga pernah berpikir bahwa ekspresi itu sesuatu yang sederhana. Tinggal diucapkan selesai, tinggal disampaikan beres. Tapi ternyata tidak sesederhana itu. Karena saat kita berbicara tentang ekspresi, kita sudah berbicara tentang emosi. Tentang hal-hal paling dalam diri kita. Yang sering tidak tahu bagaimana cara keluarnya. Ekspresi adalah ungkapan mendalam. Berbicara tentang cinta, ucapan terima kasih, kata maaf. 3 kata yang terdengar biasa, tapi justru sering menjadi yang paling sulit diucapkan. Aku pernah melihat seseorang yang selalu ada untuk orang lain, selalu membantu, selalu memberi. Tapi ketika waktu yang tiba untuk mengatakan terima kasih, ia justru memilih diam, bungkam. Bukan karena tidak ingin, tapi karena merasa berutang. Dan anehnya, perasaan itu justru membuatnya menjauh, sampai akhirnya yang tersisa bukanlah kedekatan, melainkan jarak. Dan hubungan itu pun perlahan hilang. Di situ aku mulai mengerti bahwa dalam setiap hubungan, selalu ada 3 hal yang berjalan berdampingan, yaitu rasa cinta, terima kasih, dan rasa bersalah. Namun, seringkali kita terlalu pelit untuk mengungkapkannya. Padahal justru hal-hal kecil itulah yang menjaga hubungan tetap hidup. Sekarang aku mencoba belajar hal sederhana, mengucapkan terima kasih, bahkan untuk hal yang kecil. Karena aku tidak ingin menyesal, hanya karena diam, aku juga belajar mengatakan, aku mencintaimu. Bukan untuk terdengar indah, tapi karena aku tidak ingin perasaan itu datang terlambat. Cinta tidak mengenal waktu, ia tidak akan basi hanya karena diucapkan hari ini. Dan tentang maaf, ini yang paling sulit. Ada saat-saat ketika aku tahu aku salah, tapi tetap memilih diam, bukan karena tidak peduli, tapi karena gengsi.
Padahal seringkali satu kata maaf sudah cukup untuk menyelesaikan banyak hal. Aku pernah menunda permintaan maaf terlalu lama, sampai akhirnya aku kehilangan kesempatan untuk mengucapkannya. Dan yang tersisa hanyalah penyesalan yang tidak bisa diperbaiki lagi. Sejak itu aku belajar bahwa rasa bersalah tidak seharusnya disimpan terlalu lama. Karena semakin lama dipendam, semakin rumit hubungan itu menjadi seperti benang kusut yang pada akhirnya harus diputus, bukan diurai. Ya, mungkin pada akhirnya hidup bukan tentang siapa yang paling benar atau siapa yang paling kuat menahan perasaan, tapi tentang siapa yang berani jujur dan apa yang ia rasakan. Mengucapkan cinta saat masih ada waktu, mengucapkan terima kasih sebelum terlambat, dan meminta maaf sebelum semuanya benar-benar hilang. Karena seringkali yang merusak bukanlah kesalahan itu sendiri, melainkan hal-hal yang tidak pernah kita ucapkan. Aku dulu percaya bahwa kejujuran adalah segalanya, bahwa selama kita jujur, semuanya akan baik-baik saja. Tapi tidak sesederhana itu, sahabat. Karena menyampaikan perasaan bukan hanya soal benar atau salah, melainkan tentang bagaimana perasaan itu sampai dan bagaimana ia diterima. Aku belajar bahwa mengatakan aku peduli, terima kasih, atau maaf memang penting. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita mengatakan karena ada orang yang jujur tapi tanpa empati. Dan tanpa sadar, kejujuran itu berubah menjadi sesuatu yang melukai, seperti pisau yang diayunkan begitu saja lalu dibenarkan dengan kalimat, "Aku hanya jujur." Padahal luka tetaplah luka. Dan tidak semua kebenaran harus disampaikan dengan cara yang menyakitkan. Disitulah aku mulai mengerti bahwa kejujuran dan ketulusan bukan hal yang sama. Kejujuran tanpa empati bisa melukai, tapi ketulusan selalu tahu cara menjaga, mengungkapkan perasaan dengan jujur. Bukan berarti menumpahkan semuanya begitu saja. Bukan tentang meluapkan emosi tanpa arah, melainkan tentang memilih kata, menjaga rasa, dan menghormati hati yang mendengarnya. Karena pada akhirnya yang kita cari bukan hanya dimengerti, tapi juga tidak saling menyakiti. Dan mungkin kedewasaan bukan tentang berani berkata jujur tanpa takut, melainkan tentang tahu bagaimana berkata jujur tanpa melukai. Aku juga dulu berpikir bahwa memahami orang lain itu mudah. Cukup mendengarkan, cukup melihat dari sudut pandang mereka. Tapi ternyata tidak sederhana itu juga. Kita baru mulai memahami orang lain ketika kita sadar bahwa kita berbeda. Bahwa cara mereka tumbuh, cara mereka melihat dunia, dan cara mereka merasakan sesuatu tidak pernah benar-benar sama dengan kita. Dan disitulah letak sulitnya. Karena memahami bukan sekedar tahu. Memahami adalah mencoba merasakan sesuatu yang mungkin tidak pernah kita alami. Kita sering berkata, coba lihat dari sudut pandangnya. Tapi kenyataannya kita tidak pernah benar-benar bisa berdiri di sana. Kita hanya bisa mendekat, mencoba, mengira-ngira, menerka, tidak pernah sepenuhnya benar. Dan anehnya, semakin dekat hubungan kita dengan seseorang, semakin kita lupa akan perbedaan itu. Kita mulai berharap mereka mengerti kita tanpa dijelaskan. Kita mulai merasa mereka sepatutnya dan seharusnya paham. Padahal, bahkan diri kita sendiri pun kadang sulit kita mengerti. Lalu perlahan aku belajar bahwa memahami orang lain bukan tentang menjadi sama, melainkan tentang menerima bahwa kita memang tidak sama, bahwa aku tidak hidup sesuai keinginan mereka, dan mereka pun tidak hidup sesuai keinginanku. Sesederhana itu kan? Setiap orang berjalan dengan pilihan sendiri, dengan cara sendiri menjalani hidup, dan mungkin saat kita berhenti memaksa untuk benar-benar memahami dan mulai belajar menerima perbedaan itu, di situ hubungan menjadi lebih ringan, tidak lagi penuh tuntutan, tidak lagi penuh kekecewaan, hanya ruang dan waktu yang berbeda tanpa harus saling menjauh. Aku pulang ke kampung halaman setelah sekian lama, musim panas masih sama. Panas yang membuat waktu terasa berjalan lebih lambat, dan setiap kali kembali ke tempat ini, selalu ada perasaan ingin mengulang sesuatu yang dulu. Ya, dulu aku sering pergi ke sungai bersama teman-teman, duduk lama, bercerita tanpa arah, seolah waktu tidak pernah habis.
Kali ini aku mencoba mengulangnya. Pergi ke tempat yang sama, memesan minuman yang dulu sering kami pesan, tapi rasanya tidak lagi sama. Bukan karena tempatnya berubah, bukan juga karena minumnya berbeda. Mungkin karena aku yang sudah berubah. Aku duduk di sana, melihat sekeliling yang begitu akrab. Namun terasa asing di waktu yang sama. Seperti ada jarak antara diriku yang sekarang dan diriku yang dulu pernah tertawa di tempat itu. Aku mencoba mengingat, tawa yang ringan, percakapan yang mengalir tanpa beban, dan kebersamaan yang tidak perlu direncanakan, tapi yang tersisa hanya potongan-potongan kecil. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar mengerti. Tidak semua yang pernah kita miliki, kita bisa ulang kembali. Beberapa hal hanya memang bisa menjadi kenangan. Hari itu, aku pulang lebih cepat, bukan karena tidak nyaman, tapi karena aku memahami sesuatu yang sederhana bahwa hidup tidak berjalan mundur. Aku tidak lagi mencari hal yang sama untuk merasa cukup, karena yang berubah bukan hanya kebiasaan, tapi juga cara kita memandang hidup. Aku mulai lebih sering tinggal di rumah, makan bersama ibu, berbincang hal-hal sederhana, dan anehnya, justru disitulah aku menemukan ketenangan. Aku tidak merasa harus kembali menjadi versi diriku yang dulu, karena aku mulai mengerti bahwa untuk merasa utuh, kita tidak harus kembali. Kadang cukup dengan menerima siapa kita hari ini, itu sudah cukup. Tidak semua kehilangan harus digantikan. Tidak semua kenangan harus dihidupkan kembali. Beberapa hal memang ditakdirkan untuk selesai. Dan dari situlah aku belajar bahwa mungkin pada akhirnya kita memang harus cukup. Harus cukup dengan diri kita sendiri. Beberapa hari setelah itu aku berada di kereta. Aku pulang kembali. Di depanku ada seorang anak kecil, mungkin sekitar 5 tahunan usianya. Dia duduk bersama ibunya. Ia tidak berhenti berbicara, matanya penuh rasa ingin tahu. Seolah dunia ini masih begitu luas untuk menarik baginya. Lalu pandangannya berhenti pada satu hal. Sebuah kursi kosong berwarna merah muda. Kursi itu berada di tengah kereta yang cukup penuh. Ia kemudian menatap ibunya dan bertanya, "Ibu, kenapa kursi itu kosong?" Ibunya menjawab pelan, "Itu untuk ibu hamil." Anak itu mengangguk, lalu bertanya lagi, "Kenapa orang-orang tidak duduk di sana?" Ibunya tersenyum. Karena mereka tahu, ibu hamil bisa lelah kalau berdiri. Jadi mereka memberikannya pada ibu hamil. Anak itu terdiam sejenak. Seolah sedang memahami sesuatu yang baru lalu ia tanyakan. "Jadi, dulu kita juga pernah duduk di sana?" Ibunya mengangguk. "Ya, tentu kita bisa duduk di sana karena ada orang lain yang peduli." Aku terdiam. Percakapan sesederhana itu terasa hangat, pelan tapi dalam. Namun di saat yang sama, aku juga merasakan sesuatu yang lain, semacam kekosongan yang sulit dijelaskan. Karena belakangan ini, aku jarang melihat kursi itu benar-benar dibiarkan kosong. Seolah-olah kepedulian itu mulai memudar, pelan-pelan tanpa kita sadari. Padahal dulu, hal seperti itu terasa begitu alami. Tidak perlu diingatkan, tidak perlu diperdebatkan, orang hanya mengerti. Dan mungkin yang perlahan hilang bukanlah kursinya, bukan juga aturannya, tapi rasa peduli itu sendiri. Dunia memang tidak selalu hangat, kadang terasa dingin, keras, dan terburu-buru. Tapi percakapan kecil di kereta hari itu mengingatkanku satu hal sederhana, bahwa kebaikan tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu untuk dihidupkan kembali lewat hal-hal kecil, lewat pilihan sederhana, seperti berdiri agar orang lain bisa duduk, seperti memberi ruang meski tidak diminta. Karena mungkin perubahan besar dalam hidup tidak selalu dimulai dari sesuatu yang besar, tapi dari hal-hal kecil yang kita pilih untuk tidak diabaikan.
Dan mungkin juga di antara kenangan yang tidak bisa diulang dan dunia yang terasa semakin dingin, yang benar-benar kita butuhkan bukanlah kembali ke masa lalu, melainkan belajar menjadi manusia yang tetap hangat dimanapun kita berada. Aku pernah dirawat di rumah sakit cukup lama. Hari-hari di sana terasa berbeda, sunyi, lambat, seolah waktu berjalan tanpa tergesa. Kadang satu-satunya hal yang bisa kulakukan hanyalah menatap langit dari jendela, atau berjalan pelan di taman kecil di kisaran rumah sakit. Di tempat seperti itu, hal-hal sederhana terasa lebih hidup. Aku mulai lebih peka pada orang-orang di sekitarku, pada cerita-cerita kecil yang biasanya terlewat, pada hidup yang berjalan diam-diam. Dan di antara itu semua, aku bertemu seorang kakek. Kami tidak benar-benar bertemu seperti kebanyakan orang. Karena kakek itu tidak bisa mendengar. Awalnya aku hanya melihat dari jauh. Duduk sendiri, tenang, kadang senyum pada siapa saja yang lewat. Meski ia tidak benar-benar mendengar apa yang mereka katakan. Suatu hari, aku duduk di dekatnya. Kami mencoba berbicara dengan cara yang berbeda. Lebih banyak lewat gerakan, ekspresi, dan tulisan-tulisan kecil yang kami buat seadanya. Anehnya, tanpa suara semuanya terasa lebih jujur. Tidak ada basa-basi, tidak ada kata-kata yang berlebihan, hanya kehadiran. Dari situ aku mulai mengerti bahwa komunikasi tidak selalu tentang kata. Kadang yang paling kita butuhkan hanyalah seseorang yang mau tinggal sebentar dan mendengarkan dengan cara apapun yang ia bisa. Kakek itu sering bercerita tentang hidupnya, tentang kesunyian yang ia rasakan, tentang hal-hal kecil yang ia rindukan. Dan aku sadar yang ia butuhkan bukan solusi, bukan juga jawaban, hanya ditemani. Hari-hari berikutnya, aku sering duduk bersamanya. Kadang kami tidak melakukan apa-apa, hanya duduk, hanya ada di antara kita. Dan entah kenapa, ini sudah terasa cukup. Di tempat yang penuh rasa sakit itu, aku justru belajar tentang kehangatan, tentang bagaimana manusia tetap bisa terhubung, bahkan dalam keterbatasan. Dan saat aku akhirnya harus pergi, aku menyadari sesuatu yang sederhana, bahwa hidup tidak selalu tentang hal besar. Kadang, yang paling berarti justru momen-momen kecil yang kita bagi dengan orang lain, tentang hadir, tentang peduli, tentang memilih untuk tidak membiarkan seseorang merasa sendirian. Karena mungkin di dunia yang sering terasa sunyi ini, menemani seseorang sebentar saja sudah menjadi sesuatu yang sangat berarti. Ya, aku masih ingat, saat itu usiaku 20 tahun. Di atas kertas mungkin aku sudah dewasa, tapi di mata kakekku, aku tetap anak kecil. Aku pernah punya keinginan sederhana. Suatu hari, ketika aku sudah bisa menghasilkan uang, aku ingin memberinya uang saku. Tidak besar, tidak istimewa. Hanya tanda bahwa aku ingin membalas sesuatu. Tapi aku tidak pernah sempat melakukannya. Semua terjadi terlalu cepat. Sebuah kecelakaan, seorang pengemudi yang tidak melihatnya dan dalam sekejap kakekku pergi. Tanpa perpisahan, tanpa kesempatan untuk mengatakan apapun, bahkan untuk sekedar foto terakhir. Sedangkan untuk foto terakhir pun, aku tidak punya. Disitulah aku benar-benar mengerti bahwa kematian tidak pernah datang dengan kesiapan. Ia datang dengan tiba-tiba. Memutus sesuatu yang belum selesai, mengambil seseorang sebelum kita sempat benar-benar siap kehilangan. Sejak saat itu, cara pandangku tentang hidup berubah. Aku mulai melihat kematian lebih dekat, bukan hanya sebagai akhir, tapi sebagai sesuatu yang perlahan menghapus keberadaan seseorang. Ketika kenangan mulai memudar, ketika nama mulai jarang disebut, disitulah kehilangan terasa nyata. Dan jujur saja, aku takut pada hal itu. Bukan hanya takut kehilangan, tapi takut dilupakan. Karena mungkin kematian yang sebenarnya bukan saat kita berhenti bernapas, melainkan
saat kita tidak hidup lagi, hidup di ingatan siapapun. Dari situ aku mulai bertanya pada diri sendiri, bagaimana aku ingin hidup? Aku tidak tahu apakah aku bisa menjadi seseorang yang luar biasa, tapi aku ingin menjadi orang yang baik. Aku ingin hidup dengan cara yang sederhana, dengan hati yang hangat, menyapa dengan tulus, mengucapkan terima kasih sekecil apapun halnya. Menghargai orang-orang yang hadir selama mereka masih ada, karena aku tidak ingin menunggu dan menunggu kehilangan. Aku menyadari betapa berharganya mereka. Aku ingin hidup sebaik mungkin dengan caraku sendiri. Bukan untuk dikenang oleh semua orang, tapi cukup untuk meninggalkan sedikit kehangatan di hati orang-orang yang pernah berjalan bersamaku. Dan mungkin ketika hari itu benar-benar datang nanti, yang tersisa bukan hanya tentang siapa aku, tapi tentang bagaimana aku membuat orang lain merasa. Hidup terasa cukup ketika kita mampu mencintai orang-orang di sekitar kita dan mencintai apa yang kita lakukan tanpa paksaan. Namun di sisi lain, kita tahu hidup tidak pernah benar-benar diam. Sejak kita membuka mata hingga kembali terpejam, ada sesuatu yang terus bergerak. Seolah hidup ini adalah medan yang tak pernah berhenti. Siang hari terasa seperti pertempuran, bukan hanya dengan dunia, tetapi juga dengan diri kita yang kemarin. Kita ingin lebih baik, lebih cepat, lebih berhasil. Dan tanpa sadar, kita terus berlari, tapi di tengah semua itu kita sering lupa satu hal sederhana. Berhenti. Berhentilah sejenak, merebahkan diri, memberi ruang bagi hati untuk bernafas, dan bertanya pelan, untuk apa semua ini kita jalani? Mungkin hidup bukan selalu tentang menang. Mungkin ia lebih tentang bagaimana kita tetap bisa merasa bahwa hidup ini indah. Dan sebelum semuanya benar-benar berakhir, yang paling penting mungkin bukan seberapa jauh kita melangkah, melainkan apakah kita sempat menikmatinya. Aku pernah berada di titik di mana aku merasa tidak bisa melakukan apa-apa. Seperti berhenti di satu tempat, tanpa tahu harus kemana. Bahkan untuk hal kecil pun terasa berat. Di saat seperti itu, orang-orang sering berkata, semua akan baik-baik saja. Tapi entah kenapa, kata-kata itu tidak selalu menenangkan. Karena yang kita rasakan bukan tentang akan baik-baik saja, melainkan tentang sekarang yang terasa terlalu berat untuk dijalani. Dari situ aku mulai mengerti bahwa saat seseorang sedang kesulitan, yang mereka butuhkan bukan solusi cepat, bukan nasihat panjang. Kadang yang mereka butuhkan hanyalah ruang. Ruang untuk berhenti, ruang untuk tidak melakukan apa-apa, ruang untuk bernapas, karena kita terlalu sering memaksa diri untuk terus berjalan padahal kita sedang lelah. Dan tanpa sadar, kita menjadi keras pada diri sendiri. Aku juga pernah menyimpan banyak hal sendirian, tidak ingin bercerita, tidak ingin terlihat lemah, tapi justru disitulah semua terasa semakin berat. Pikiran menjadi penuh, perasaan menjadi sesak, dan hal kecil pun terasa seperti beban yang besar. Lalu aku belajar sesuatu yang sederhana, bahwa tidak apa-apa untuk pelan-pelan, tidak apa-apa untuk berhenti sebentar, tidak apa-apa untuk tidak selalu kuat, karena hidup bukan perlombaan. Kita tidak harus menjadi yang paling cepat dan paling kuat, tidak harus selalu terlihat baik-baik saja. Yang penting kita tetap berjalan meski pelan. Aku juga mulai memahami bahwa tidak semua hal perlu disimpan sendiri. Ada kalanya kita perlu berbagi, meski hanya sedikit, bukan untuk mencari solusi, tapi untuk merasa tidak sendirian. Karena pada akhirnya, yang membuat kita bertahan bukanlah seberapa kuat kita menahan semuanya sendiri, melainkan keberanian untuk jujur pada apa yang kita rasakan. Dan dari situ aku belajar satu hal lagi, bahwa menjadi lemas bukan berarti itu kalah. Itu hanya tanda bahwa kita sedang menjadi manusia. Dalam banyak hal, agama, pandangan hidup, cara melihat dunia, perbedaan itu pasti ada dan mungkin, dan itu memang wajar. Yang sulit adalah ketika seseorang merasa bahwa hanya ada satu cara yang benar, lalu memaksakan pada orang lain. Dari situ aku belajar bahwa memiliki keyakinan itu penting, tetapi memaksakannya bukanlah keharusan. Aku sendiri punya kepercayaan, kadang yakin, ya kadang ragu.
Tapi justru di antara keduanya aku belajar untuk tetap mencari, untuk tetap bertanya, dan untuk tetap terbuka. Karena mungkin tidak semua hal harus dijawab dengan pasti. Aku juga tidak merasa puas berdiri di satu sisi, tidak harus sepenuhnya setuju atau sepenuhnya menolak. Karena hidup tidak selalu hitam dan putih, dan dunia ini tidak pernah sepenuhnya benar dan sepenuhnya salah. Pada akhirnya, aku melihat satu hal sederhana, tetap terbuka. Tidak menutup diri dari perbedaan, tidak memaksakan apa yang kuanggap benar. Karena mungkin yang lebih penting dari menjadi benar adalah tetap bisa memahami. Dan dari situlah aku menemukan sedikit ketenangan bahwa aku tidak harus menjadi sama dengan orang lain untuk tetap bisa berjalan bersama mereka. Mungkin pada akhirnya hidup bukan tentang mengikuti arah orang lain, tapi tentang berani mewarnai hidup kita sendiri dengan cara kita, dengan pilihan kita, dengan hati yang kita jaga, dan tetap hangat. Pikiran manusia itu aneh. Kadang kita merasa begitu sejalan dengan seseorang, terhubung, mengerti, seolah tidak ada jarak. Namun di waktu lain, kita bisa merasa sangat jauh, bahkan dari orang yang pernah kita anggap paling dekat. Kita membutuhkan manusia lain untuk kehangatan, perhatian, dan sekedar ditemani. Tapi di saat yang sama, kita juga bisa merasa lelah, kecewa, bahkan muak terhadap mereka. Ironisnya, di tengah semua itu, kita tetap hidup karena manusia lain, bertahan dari percakapan kecil dan perhatian sederhana yang sering tak kita sadari. Aku pernah merasa memiliki hubungan yang dalam sampai akhirnya aku melihat hal kecil yang dulu kuabaikan. Jarak yang tak diucapkan, sikap yang tak sejalan, dan perasaan yang ternyata tidak seimbang. Disitulah aku mengerti, tidak semua yang terasa dalam, benar-benar sedalam itu. Kadang kita hanya berharap terlalu banyak atau ingin percaya bahwa kita berarti, dan ketika itu tidak terpenuhi, maka pikiran berubah menjadi tempat yang gelap, membuat kita meragukan segalanya termasuk diri sendiri. Namun, semakin lama aku menyadari bahwa hidup ini seperti seni. Kita adalah senimannya. Kita tidak selalu bisa memilih warna yang datang atau menghindari goresan yang salah. Kanvas kita sering berantakan, penuh noda dan revisi. Tapi justru disitulah maknanya. Seorang seniman tidak berhenti hanya karena karyanya tidak sempurna. Ia tetap melanjutkan, tetap mengekspresikan apa yang ia rasakan. Begitu juga dengan hidup. Kita akan bertemu orang yang menyenangkan dan mengecewakan. Merasa dekat, lalu menjadi asing. Semua itu adalah bagian dari lukisan yang kita buat. Pada akhirnya, yang terpenting bukanlah kesempurnaan, melainkan kejujuran dalam mengekspresikan diri, karena di dunia yang tidak pasti ini, keberanian untuk tetap merasa, tetap percaya, dan tetap jujur pada diri sendiri, mungkin itulah karya paling nyata yang bisa kita tinggalkan. Ada masa ketika aku merasa seolah hanya aku yang berjalan sejauh ini. Semua orang tampak baik-baik saja. Tenang, stabil, hidup mereka terlihat rapi. Sementara aku, diam-diam berjuang sendiri. Dari luar aku terlihat biasa, tapi di dalamnya semuanya terasa berantakan. Aku lelah yang tidak terlihat. Ada kesal yang tidak sempat keluar, dan yang paling berat, aku tidak tahu harus meletakkan semuanya itu di mana. Aku ingin bercerita, ingin jujur, tapi tidak semua tempat terasa aman. Tidak semua orang-orang benar-benar mendengar. Akhirnya, semuanya tetap tinggal di dalam. Membuat hal-hal sederhana terasa berat. Hari terasa kosong dan hubungan terasa jauh, meski orang-orang masih ada. Di tengah itu, aku berharap ada sesuatu yang datang. Keajaiban kecil atau sekedar jeda. Tapi hidup tidak selalu bekerja seperti itu. Sampai akhirnya aku mengerti, kadang yang kita butuhkan bukan perubahan besar, melainkan kata-kata sederhana. Terima kasih, sudah bertahan, dan kamu sudah melakukannya dengan baik. Kalimat kecil tapi cukup untuk membuat hati merasa dilihat dan tidak sendirian. Dari situ aku dimulai, dan aku paham bahwa pikiran dan ucapan adalah kesempatan untuk jujur sebelum semuanya terlambat.
Karena manusia bisa pergi kapan saja, yang tersisa seringkali adalah hal-hal yang tidak sempat kita katakan. Seperti segenggam pasir, semakin erat kita menggenggam, semakin mudah ia hilang. Begitu juga dengan hubungan yang perlahan berubah ketika kita mulai menghitung untung dan rugi. Aku pernah berada di titik itu, ketika kedekatan terasa seperti perhitungan, bukan perasaan. Tapi kemudian aku menyadari, tidak semua hubungan harus seperti itu. Ada yang tetap bertahan, meski tidak seimbang. Ada yang tetap memberi tanpa meminta kembali. Mungkin setiap orang punya caranya sendiri untuk mencintai. Dan kita hanya perlu memilih ingin menjadi yang mana. Bukan untuk memiliki sepenuhnya, tapi untuk berani menyampaikan, menjaga secukupnya, dan tetap tidak kehilangan diri sendiri. Ini tentang kebahagiaan yang tidak selalu datang dari hal besar. Aku bukan seseorang yang luar biasa. Ya, penampilanku biasa saja. Aku tidak punya bakat yang benar-benar menonjol. Di sekitarku banyak orang yang membuatku iri. Banyak hal yang ingin kulakukan tapi belum bisa kucapai. Kadang pikiranku sendiri menjadi lawan, dipenuhi hal-hal negatif yang mengganggu hariku. Aku pernah tidak menyukai diriku sendiri. Bahkan saat terlihat bersinar di luar, di dalam aku tetap merasa kosong. Tapi anehnya, aku tidak pernah benar-benar membenci diri hari-hariku. Dan perlahan aku mulai belajar menerima bahwa mungkin aku tidak harus menjadi seseorang atau orang lain untuk merasa cukup. Sekarang, aku mulai mencintai diriku dengan cara yang sederhana. Aku percaya bahwa aku akan tetap bersinar dengan caraku sendiri. Aku belajar melihat setiap momen sebagai milikku, bukan untuk dibandingkan, tapi untuk dijalani. Hidup memang terasa seperti perjuangan, tapi dari situlah aku mengerti bahwa cara berpikir menentukan segalanya. Aku memilih melihat semuanya sebagai bagian dari proses, bukan beban. Aku belajar bertanggung jawab atas hidupku, termasuk kebahagiaanku. Aku menyukai hal-hal kecil yang hangat, yang membuat tersenyum, yang pelan-pelan mengisi hati, dan mungkin aku tidak perlu menjadi luar biasa. Cukup menjadi diriku sendiri, terus bertumbuh, terus mencoba, dan tidak menyerah pada diriku sendiri dalam melakukan segala aktivitas. Karena pada akhirnya, kebahagiaan itu sederhana, dan setiap orang berhak menemukan dengan caranya sendiri. Ketika melihat kembali hidupku sampai hari ini, aku sadar satu hal. Aku selalu ingin lebih, ingin meraih, memiliki, dan mempertahankan seolah keinginan itu tidak pernah benar-benar selesai. Ada saat di mana aku mendapatkan apa yang kuinginkan, tapi lebih sering harapan itu tidak terjadi. Aku ingin mempertahankan orang-orang yang kusayangi, ingin diakui dalam pekerjaan yang kucintai, namun tanpa sadar, aku menjadi dingin pada hal-hal yang tidak memberiku kepuasan. Saat masalah datang berulang, aku menyalahkan keadaan dan orang lain sampai akhirnya aku menyadari satu hal yang sederhana tapi menyakitkan. Ya, aku sendirian. Dan rasa sepi itu perlahan aku mulai terlihat sesuatu yang dulu tak kusadari. Bahwa keinginan yang berlebihan, bahkan yang tidak wajar, bisa membuatku menjauh dari hal-hal yang sebenarnya berharga. Sejak itu aku mulai bertanya apa yang benar-benar penting dan bagaimana menjaganya. Tanpa kehilangan diriku sendiri, jawabannya tidak datang sekaligus, tapi hadir lewat proses, pertemuan, perpisahan, kehilangan, dan penerimaan. Aku belajar mengurangi genggaman, memahami bahwa tidak semua hal harus kumiliki sepenuhnya. Aku adalah aku dan orang lain adalah dirinya sendiri. Kini aku tidak lagi berharap menerima banyak yang kuberikan. Aku belajar menjaga jarak yang tepat, bukan untuk menjauh, tapi untuk menjaga agar hubungan tetap hidup tanpa saling menekan. Begitu juga dengan pekerjaan. Tidak semua bisa diukur dengan uang. Karena saat segalanya dimulai dari sana, maka bisa hilang. Dan pada akhirnya, aku mulai mengerti hidup bukan tentang memiliki semuanya, tapi tentang tahu apa yang cukup, apa yang perlu dijaga, dan apa yang harus dilepaskan. Sebagai refleksi diri, aku pernah sampai di titik di mana hidup terasa cukup. Bukan karena semuanya baik-baik saja, bukan juga karena aku berhasil menjadi sesuatu, tapi karena aku lelah mengejar.
Aku berhenti bertanya terlalu banyak, berhenti membandingkan, berhenti berharap hidup akan berubah menjadi sesuatu yang lebih indah. Dan anehnya, justru di situ aku menemukan ketenangan. Aku tidak lagi mencari makna besar untuk berusaha menjadi lebih dari siapapun. Aku hanya menjalani hari cukup dengan menjadi ada, apa adanya. Karena semakin aku mencari arti, semakin aku sadar tidak semua hal memang memiliki jawaban. Kita hanya berjalan tanpa benar-benar tahu apakah semua itu penting, atau sekedar cara untuk mengisi waktu sebelum semuanya berakhir. Aku sudah pernah membenci banyak hal, orang lain, keadaan, bahkan diriku sendiri. Tapi semakin lama aku mengerti, kebencian tidak pernah benar-benar mengubah apapun. Ia hanya tinggal lebih lama di dalam diri dan menghabiskan kita perlahan. Jadi aku berhenti, bukan karena semuanya selesai, tapi karena aku tidak punya energi untuk terus membencinya. Aku mulai melepaskan pelan-pelan tanpa dramatis, membiarkan hal-hal lewat, membiarkan orang-orang datang dan pergi, karena pada akhirnya tidak ada yang benar-benar tinggal, termasuk kita. Dan di antara semua itu, yang tersisa hanyalah diriku sendiri, versi yang sederhana, yang masih berjalan meski tanpa arah. Mungkin hidup bukan tentang bahagia, tapi tentang bertahan cukup lama untuk sesekali merasa bahwa semuanya masih bisa dijalani, tanpa harus sempurna, tanpa harus jelas, hanya ada, dan untuk sekarang itu sudah cukup. Iya, pada akhirnya aku tidak menjadi siapa-siapa. Tidak ada percakapan besar, tidak ada jawaban yang benar-benar menenangkan. Hidup tetap berjalan, sunyi, pelan, tanpa banyak yang berubah. Tapi di antara semua itu, aku berhenti bertanya, bukan karena aku sudah mengerti, tapi karena aku lelah mencari arti yang mungkin memang tidak pernah ada. Aku hanya menjalani hari tanpa tuntutan untuk menjadi lebih, tanpa paksaan untuk selalu kuat, hanya ada. Itu sudah cukup. Dan mungkin disitulah aku menemukan sesuatu yang dulu selalu kucari. Bukan kebahagiaan semata, bukan kemenangan, tapi ketenangan kecil karena aku tidak lagi melawan hidup. Untuk membiarkan terus berjalan dan untuk pertama kalinya aku berjalan bersamanya tanpa harus sempurna, tanpa harus jelas, dan untuk sekarang itu sudah cukup. Hai sahabat Ruang Tadarus, kita di akhir cerita Siapa yang datang ke pemakamanku saat aku mati nanti, karya daripada Kim Sang-hyun. Mohon maaf jika dalam interpretasi ada yang terselip atau keliru, semata-mata itu hanya persepsi dari pribadi. Terima kasih sudah tetap menemani di sesi kali ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Ciao.